Oke, selanjutnya ada DOM tree. Nanti DOM tree itu adalah seperti diagram seperti pohon gitu ya, seperti akar. Nanti jadi intinya nanti file HTML kita itu seperti pohon kalau dirincikan. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu ada yang terakhir, ada cara mendapatkan DOM. Oke, selanjutnya pengenalan dulu ya, apa itu JavaScript. Jadi dari sumber yang saya kutip, jadi di JavaScript itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kan banyak sekali ya jenis bahasa pemrograman. Ada bahasa yang tingkat rendah seperti bahasa mesin, bahasa assembly. Lalu tingkat naiknya lagi ada bahasa seperti Rust, itu agak mirip mesin juga. Nah, JavaScript ini bahasa pemrograman tingkat tinggi, sejenis Python, sejenis Java, sejenis PHP, jenis Golang dan lain-lain. Yang intinya modern lah. Yang pada awalnya itu dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih hidup. Jadi kan kalau website itu kan awalnya itu hanya berupa HTML dan CSS. Nah, di situ kan kurang kurang hidup lah intinya, kurang interaktif juga seperti itu. Nah, JavaScript ini memberikan fitur untuk website ini menjadi lebih interaktif, lebih hidup, lebih menarik lah seperti itu. Jadi bersama dengan HTML dan CSS, JavaScript menjadi bahasa pemrograman paling populer untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Jadi seperti itu. Nah, bahasa ini mampu memberikan logic. Jadi kan kalau HTML CSS kan bukan bahasa pemrograman kan, tidak ada logiknya, tidak ada algoritmanya di dalam HTML dan CSS, sehingga membutuhkan fungsionalitas menggunakan JavaScript ini seperti itu. Jadi awalnya itu JavaScript itu dibuat supaya dapat berjalan di lingkungan browser seperti Chrome, kan teman-teman pasti menggunakan Chrome ya sekarang. Nah, JavaScript ini paling disupport menggunakan dua browser utama sekarang, ada Chrome, Google Chrome sama Mozilla Firefox. Nah, itu paling didukung untuk saat ini. Di setiap ada update nanti pasti yang didukung terlebih dahulu itu biasanya antara ini Google Chrome sama Mozilla Firefox seperti itu. Namun sekarang ini developer itu dapat menggunakan bahasa JavaScript ini di berbagai lingkungan pengembangan, tidak hanya di browser aja. Jadi pada awalnya kan di browser, nah sekarang bisa di luar browser, tidak sebatas di browser atau klien yang kita pakai. Nah, gimana caranya untuk menggunakan JavaScript di luar browser atau klien? Atau intinya itu sehingga bisa berjalan di server lah. Itu menggunakan Node.js seperti itu. Konsep intinya itu seperti itu ya. Jadi kan di Node.js itu ada engine yang nama V8 engine seperti itu bisa run atau menjalankan JavaScript di luar browser atau klien seperti itu. Nah, JavaScript ini termasuk ke dalam kategori scripting. Jadi JavaScript ini termasuk ke dalam kategori scripting language, jadi bahasa script. Ciri utamanya itu kode itu tidak perlu dikompilasi. Kan kalau teman-teman pernah mempelajari bahasa Java, bahasa C++, nah itu kan harus dikompil terlebih dahulu. Nah, kalau JavaScript, Python, PHP ini kan tidak perlu dikompil. Jadi dia itu berjalan di atas interpreter. Jadi tidak perlu dikompil untuk kode kita itu dimengerti oleh mesin. Nah, itu biasa disebut scripting language atau bahasa scripting. Jadi dia menggunakan interpreter seperti ini. Oke, nah sejarahnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya hanya pengetahuan aja nih. Untuk JavaScript itu pertama kali itu dibuat oleh yang namanya Brendan Eich, programmer dari Netscape. Nah, ini awalnya itu bukan JavaScript seperti sekarang. Awalnya itu namanya Mocha, terus berubah menjadi LiveScript. Nah, sejak saat itu
saat itu kan paling populer itu bahasa Java. Nah, untuk memanfaatkan kepopulerannya itu LiveScript ini diubah menjadi JavaScript seperti itu. Lalu ini bisa dibaca sendiri kan, sebagai pengetahuan aja. Oke, alasan menggunakan JavaScript. Kenapa kita harus menggunakan JavaScript? Nah, yang pertama alasannya adalah JavaScript ini bahasa yang serbaguna. Jadi JavaScript ini bisa berjalan di lingkungan browser, server, bahkan desktop. Sekarang itu paling banyak digunakan bahasa pemrograman paling banyak digunakan itu JavaScript ini, karena bisa berjalan di segala kernel atau device lah. Jika teman-teman menguasai bahasa JavaScript ini aja sampai ke inti-intinya, maka skill teman-teman itu bisa digunakan di manapun, tidak hanya di website seperti itu. Lalu juga mudah dipelajari oleh pemula, teman-teman yang baru belajar, sebelumnya belum pernah mempelajari bahasa pemrograman, baru masuk ke dunia pemrograman. Nah, JavaScript ini termasuk yang mudah untuk dipelajari, ramah untuk pemula. Kan kalau kita menggunakan bahasa lain seperti contohnya Java, itu kan harus mendownload JDK-nya terlebih dahulu, nanti menyiapkan text editornya, kan ribetnya. Kalau di JavaScript ini kita hanya perlu browser aja sama text editor, itu udah bisa menjalankan JavaScript. Selanjutnya potensi karir yang meyakinkan. Maksudnya apa? Jadi kalau mengikuti perkembangan JavaScript itu paling banyak digunakan, paling banyak dicari lah kalau di dunia industri atau di dunia kerja, karena teknologinya banyak, jadi semakin banyak juga permintaan dari perusahaan-perusahaan. Kalau teman-teman pernah membuka website lowongan pekerjaan seperti Jobstreet seperti itu banyak sekali yang mencari React. Framework React ini kan dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ini, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ya yang akan kita bahas nanti. Oke, yang pertama ada komentar. Komentar itu apa? Kalau pernah belajar ya. Jadi komentar itu instruksi atau kode yang ditulis dalam suatu program tapi tidak dijalankan, jadi dilewatkan gitu aja oleh kalau menggunakan JavaScript, bahasa scripting itu dilewatkan oleh si interpreter. Kalau bahasa compiler itu akan dilewatkan juga, jadi tidak akan mempengaruhi alur program yang kita tulis. Di komentar itu seperti itu. Misal kita ingin menulis ini merupakan komentar satu baris, kode di bawah tidak akan dijalankan. Nah, ini cara menulis atau menuliskan perintah komentar di JavaScript itu menggunakan garis miring 2 seperti ini. Ini akan otomatis membuatkan komentar di JavaScript. Loh, lalu gimana cara membuat caranya membuat komentar lebih dari satu baris? Nah, itu menggunakan seperti ini, garis miring sama bintang, nanti tutupnya bintang terus garis miring. Nah, jadi kan kalau yang garis miring 2 ini hanya bisa digunakan dalam satu line, satu baris. Nah, untuk ingin menggunakan lebih dari satu baris, gunakan yang bawah seperti ini. Jadi seperti itu ya untuk komentar. Oke, jadi kan kalau di JavaScript itu sebenarnya itu sebelum ada update yang ES6 itu membuat variabel di JavaScript itu menggunakan sintaks atau kode var, singkatan dari variabel atau kependekan. Tetapi setelah ada update dari S6 ke atas, itu variabel itu dalam pendeklarasiannya dipecah menjadi 2. Yang pertama ada let, ada const. Bedanya apa? Jadi ketika kita ingin membuat variabel yang dapat berubah sewaktu-waktu isinya, semisal
kita di sini di contoh ini membuat variabel x isinya 50. Nah, kita ingin merubah isinya nanti di x sama dengan 70 kan, ini menimpa variabel ini diubah menjadi 70. Caranya gimana? Kalau ingin merubah variabel yang dapat dirubah, nah di JavaScript itu menggunakan perintah let. Jadi variabel yang dapat berubah nilainya itu menggunakan let. Nah, gimana caranya kalau kita variabelnya isinya itu tidak ingin berubah atau value-nya tidak ingin berubah? Kita menggunakan namanya const. Const itu artinya konstan lah. Jadi tidak akan berubah. Misal kita mendeklarasikan sebuah variabel z isinya 100, ya tinggal di sini. Tinggal menggunakan perintah const. Jadi nanti ini kalau kita ubah misal z dirubah menjadi 200, itu tidak bisa, kan menampilkan error karena variabel konstan ini tidak bisa berubah isinya. Seperti itu. Jadi semisal seperti ini. Oke, selanjutnya tipe data. Nah, yang ada di sini ini tipe data yang sifatnya lebih ke primitif lah. Jadi tipe data di JavaScript itu ada dua jenis. Ada tipe data primitif sama ada tipe data non primitif. Jadi kalau tipe data primitif itu ada apa aja? Itu ada tipe data undefined, numbers, string, boolean, sama null. Nah, kalau yang non primitif itu ada apa aja? Tadi kita pernah bahas. Ada objek, ada array, ada fungsi. Nah, ini 8, 9, 10 ini objek tipe data yang non primitif. Jadi lebih pengembangan dari JavaScript ini, baru dikembangkan lah intinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang variabel tipe data undefined. Undefined ini maksudnya apa? Jadi ketika kita membuat variabel tapi tidak ada isinya, itu berarti undefined. Berbeda dengan null ya. Null bukan. Jadi undefined ini membuat variabel tapi tidak ada isinya. Nah, itu undefined. Jadi setelah kita cek menggunakan type of, ini type of x, nah itu outputnya akan undefined karena dia tidak pernah diisi variabel x ini. Seperti itu. Berbeda dengan null. Kalau null ini harus diisi dengan seperti ini, null seperti ini. Jadi ketika kita seharusnya ini ada type of-nya ya. Jadi ketika kita jalankan tipe datanya dari sum letter data ini, nanti akan menampilkan null. Null harus diisi seperti ini. Berbeda dengan undefined. Undefined ini benar-benar kosong. Jadi kalau kita ingin membuat variabel sementara tidak ada isinya, saya menggunakan null seperti ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada number. Number ini seperti kalau di bahasa pemrograman lain mungkin ada yang namanya integer ya. Nah, di sini menggunakan namanya number. Seperti angka biasa lah, angka yang bukan angka desimal. Jadi angka bulat, bilangan bulat itu menggunakan number. Lalu nanti ada float juga sih. Jadi float itu yang bilangan desimal. Oke, selanjutnya ada string. String ini huruf atau kata-kata. Gimana cara membuat tipe data kata-kata atau huruf? Itu harus diapit menggunakan tanda petik. Tanda petik 1 boleh, tanda petik 2 boleh. Menggunakan backtick juga bisa. Lalu setelah kita cek tipe datanya, ini akan menampilkan string seperti itu. Jadi ini tipe data string. Yang selanjutnya ada tipe data boolean. Boolean ini yang memiliki dua jenis atau dua value. Yang pertama ada true, yang selanjutnya ada false. Kalau true itu kalau teman-teman pernah mempelajari angka biner yang 0101, itu berarti kalau true itu angkanya berarti 1. Kalau pernah mempelajari listrik, jadi 1 kan berarti tersambung. Nah, kalau 0 kan berarti tidak tersambung. Jadi
Kalau true itu 1, kalau false itu 0, seperti itu. Untuk boolean ada true, ada false. Oke, selanjutnya kita mempelajari operator. Jadi operator itu kalau kan teman-teman kalau belajar pemrograman itu wajib paham tentang matematika dulu nih. Matematika yang tidak terlalu expert juga, tidak terlalu advance, tidak terlalu rumit, yang dasar-dasarnya aja, yang penting paham gitu, itu bisa jadi seorang programmer. Jadi operator dalam bahasa pemrograman sendiri itu adalah simbol yang memberitahu interpreter untuk melakukan operasi seperti matematika, relasional, atau logika untuk memberikan hasil tertentu. Misal di sini operator perbandingan itu akan menghasilkan sebuah kondisi. Kondisinya nanti apakah true atau false. Contoh, kita menggunakan operator yang sama dengan. Ini fungsinya apa? Untuk membandingkan kedua nilai apakah sama. Semisal 1 sama dengan 1 ya. Nah, itu 1 sama 1 itu apa sama? Nanti kalau sama, itu kondisinya kan menjadi true, seperti itu. Ini operator. Nah, selanjutnya operator yang tidak sama. Itu membandingkan kedua nilai apakah tidak sama. Misal 1 apakah tidak sama dengan 1? Nanti hasilnya akan false karena kan sama. Maksudnya di sini tidak identik sama identik apa? Jadi kalau sama dengannya ada 2, itu dia membandingkan hanya nilainya aja, tidak sampai ke tipe datanya. Kalau sama dengannya ada 3, dia juga akan membandingkan sampai ke tipe datanya. Semisal ada angka 1 dibandingkan dengan operator sama dengan ada 3 buah ini, 1 sama dengan string 1. Nah, itu akan tidak sama karena kan maksudnya tidak identik tipe datanya. Yang 1 tipe datanya number, yang 1 tipe datanya string. Jadi seperti itu. Jadi tidak identik. Kalau menggunakan yang sama dengannya 2, itu akan menghasilkan true. Karena apa? Karena kan dia tidak mengecek sampai tipe datanya, seperti itu. Selanjutnya operator lebih besar. Nanti apa contohnya seperti apakah 2 lebih besar dari 1? Kan true ya, seperti itu. Lalu apakah ini yang selanjutnya operator lebih besar sama dengan, apakah 1 lebih besar dengan 1? Nanti akan true karena kan ada sama dengannya di sini. Seperti itu. Ini kurang lebih sama untuk selanjutnya. Selanjutnya ada operator apa ya? Seharusnya bukan perbandingan sih, saya lupa. Jadi operator ini fungsinya seperti gerbang logika lah. Tapi bedanya tidak semua dipakai. Di sini menggunakan yang dan sama or sama not. Nanti 3 ya. Untuk menuliskan dan itu kalau di bahasa pemrograman Python itu kan menggunakan AND N seperti itu ya. Nah, kalau di JavaScript berbeda. Itu menggunakan dengan ini. Operatornya seperti ini sintaksnya. Ada dengan 2 buah. Dia akan menghasilkan nilai true apabila semua kondisi terpenuhi. Jadi semua kondisi itu harus terpenuhi untuk memenuhi si operator ini. Nanti akan bernilai true. Nah, kalau or itu hanya salah satu yang bernilai true akan menghasilkan true. Nah, kalau dua-duanya false nanti akan menghasilkan false, seperti itu. Nah, gimana cara menuliskan operator or di JavaScript? Ini menggunakan ini. Apa ya istilahnya? Garis tegak ini biasanya di keyboard teman-teman itu di atasnya enter itu tekan shift sama yang di atasnya enter. Nah, itu. Ini kurang tahu namanya juga saya. Garis tegak ini dia ada 2 buah jenis ini. Nah, kalau not itu menggunakan tanda seru, sama seperti tadi ya, yang membandingkan untuk memenuhi kondisi tertentu. Notnya itu menggunakan tanda seru seperti ini. Bentar. Yang selanjutnya ada percabangan. Percabangan yang pertama di sini kita bahas percabangan if else atau if else statement. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah program, kita kan akan bertemu dengan alur bercabang. Maksudnya
kan tidak hanya lurus satu kondisi aja, kan ada berbagai kondisi yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah program, tidak hanya apa ya lurus itu aja, nggak ada kondisi A, B, C dan seperti itu. Nah, untuk mengakomodasi atau mengecek sebuah kondisi dalam JavaScript, kita menggunakan kata kunci if, sintaks if, perintah if seperti itu. Nah, perintah if ini akan menguji suatu kondisi. Jika kondisinya true, nah maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Sebaliknya jika false maka akan dilewatkan. Contoh di sini pada gambar, kita kalau membuat flowchart, mungkin teman-teman yang pernah membuat sebuah flowchart, di sini kita membuat dari awal ya, dari start program. Di sini ada percabangan. Di sini pertanyaan apa percabangannya, harus memenuhi kondisi. Apakah hujan? Nah, jika true nanti akan memprint ini, hari ini hujan bawa payung. Nah, kalau false, jadi di sini akan mengarah hari ini tidak hujan, tidak perlu bawa payung. Harusnya ada di sini, saya lupa menambahkan. Di suatu n. Jadi jika hujan akan menghasilkan true. Nah, jika kita implementasikan ke dalam program seperti ini kodenya. Di sini kita saya lupa. Jadi untuk menampilkan sebuah perintah atau kata-kata ke dalam bahasa pemrograman JavaScript ini, kita menggunakan yang namanya console log. Berbeda dengan Python kemarin, itu kan menggunakan print seperti biasa ya. Jadi kalau di JavaScript ini menggunakan console.log seperti ini. Dia akan dimasukkan seperti print kemarin di Python, itu di dalamnya dimasukkan ke dalam kurung lalu ada petiknya. Nah, untuk string. Nah, kalau number atau integer kan tidak perlu. Nah, lalu di sini ada percabangan if else. Nah, jika hujan nanti di dalamnya ini termasuk blok kodenya ini dimasukkan ke dalam kurung kurawal seperti itu. Ini berarti jika kita lihat di sini, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan ketika kondisi ini true. Nah, if is raining, dia akan menjalankan ini. Nah, kalau hujan menjalankan ini. Nah, kalau tidak, dia akan tidak hujan. Jadi termasuk ke dalam kode else. Sama juga dimasukkan ke dalam kurung kurawal yang menghasilkan console log, hari ini tidak hujan, tidak perlu bawa payung. Nah, kalau kita jalankan kodenya, ini kan console log kan pasti dieksekusi terlebih dahulu. Di sini persiapan sebelum berangkat kegiatan. Nah, karena true, berarti kan dia menjalankan blok kode yang ada di dalam yang true ini. Yang apakah hujan? Nah, kan true, berarti menghasilkan hari ini hujan berpayung. Setelah kita keluar dari cabangan if else, kan masuk ke console.log. Console.log berangkat ke kegiatan. Dan di sini tampilkan. Jadi seperti itu untuk if else. Jadi kan tidak mungkin kode kita hanya ada lurus itu aja, nggak ada percabangannya. Di sini menggunakan percabangan untuk mengakomodasi apabila ada percabangan alur dari program kita. Oke, selanjutnya selain dengan menggunakan if else, kita juga bisa menggunakan yang namanya switch case. Nah, switch case ini menurut saya ini lebih mudah untuk pengecekan dalam banyak kondisi. Di banyak kondisi ini lebih mudah. Gimana contohnya dalam switch case? Jadi di switch case ini sebenarnya alurnya sama, cuma penulisannya sedikit beda. Sini start kan, dan di sini kita udah buat harinya Rabu. Nah, di sini apabila harinya Senin atau Selasa, nanti kalau true dia akan menghasilkan ini kan ya. Gimana cara menuliskannya di switch case? Kita masukkan perintah switch
masukkan ke dalam kurung ini variabel yang akan dicek kondisinya, true false-nya. Nah, di sini kan yang dicek adalah harinya dan Rabu di sini. Apakah case ini berarti mengecek value-nya. Apakah Senin atau Selasa. Nah, kalau memenuhi, dia akan menjalankan blok kode di dalam case yang ini. Console.log seragam putih abu-abu. Berarti kalau Senin Selasa seragam putih abu-abu. Nah, setelah kita udah ketemu kondisinya, kita harus memberhentikan kode ini. Kalau tidak diberhentikan, dia akan berjalan terus mencari case-case selanjutnya yang tidak memenuhi. Nah, memberhentikannya gimana? Menggunakan perintah break. Di sini break ini setelah kita udah ketemu blok kode yang sesuai, kondisinya sudah sesuai, dia akan berhenti menggunakan break seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya untuk case Rabu dan Kamis, dia kan memenuhi nih, ada Rabu di sini. Tadi kan kita udah mengadaptasi operator perbandingan, ada OR ya di sini, Senin atau Selasa. Jadi ketika salah satu memenuhi aja, ini udah memenuhi true untuk kondisi di blok decoder di dalamnya. Untuk Rabu Kamis caranya sama untuk menuliskannya ya, silakan dipelajari. Nah, case ini intinya if lah, seperti itu. Jika Senin atau Selasa masuk ke sini, jika Rabu atau Kamis masuk ke sini. Jadi setiap ada case itu harus di break. Nah, kita kan karena harinya itu Rabu, jadi kan dia menjalankan kode yang ada di sini, blok kode ini, seragam alma mater. Dia akan outputnya seperti ini. Nah, di sini kok ada default, ini fungsinya apa? Jadi default ini fungsinya sama seperti else tadi. Jika tidak memenuhi kondisi apapun di case-case sebelumnya, itu akan masuk ke default. Default ini tidak perlu dituliskan break, karena otomatis default ini akan memberhentikan kode kita, percabangan kita, seperti itu. Jika kita lihat di flowchartnya, nah kalau nggak ada atau false semua setelah melewati jalur-jalur kondisi ini, kok false semua, dia akan masuk ke menampilkan konsol log hari ini libur. Nah, seperti ini default. Jadi seperti itu untuk switch case statement atau percabangan switch case. Oke, sekarang kita masuk ke materi perulangan. Jadi materi kita hari ini agak padat ya. Jadi teman-teman silakan untuk fokus ke lebih paham lah. Oke, selanjutnya perulangan. Perulangan di JavaScript ini ada dua. Yang pertama ada for loop istilahnya ya. Yang selanjutnya ada while. Nah, fungsinya perulangan ini apa? Perulangan ini digunakan ketika kita perlu membuat program yang sama berkali-kali. Jadi tidak hanya membuat satu kali. Jika kita ingin membuat program berkali-kali, contohnya di sini kita membuat sebuah perulangan menggunakan for. Nah, for ini menerima 3 parameter atau 3 argumen. Yang pertama ada inisialisasi variabel, lalu ada tes kondisi, yang terakhir ada perubahan nilai variabel. Maksudnya gimana? Jadi di sini contoh kita menggunakan for let i. Dia menginisialisasi variabel di sini, membuat variabel let i. Jadi kan variabelnya kan akan berubah terus. Jadi akan harusnya menggunakan let i, dia membuat variabel i dengan isinya 0. Pertama kali ini inisialisasi variabel. Yang selanjutnya ini kondisi terakhir. Jika program udah memenuhi kondisi ini, tes kondisi ini, i-nya udah kurang dari 5, berarti kan kurang dari 5 kan 4. Ketika i-nya udah 4, dia akan berhenti.
saya lanjutkan. Ketika i-nya udah kurang dari 5, dia akan berhenti sendiri. Yang selanjutnya ada perubahan nilai variabel. Perubahannya ingin berapa? Misal kita kan menjalankan dari 0 sampai ke 4 kan ya, 0, 1, 2, 3, 4. Perubahannya itu loncatnya itu berapa kali? Kalau urutan bilangan apa namanya, bilangan aritmatika itu kan ada loncat-loncatnya itu. Kalau teman-teman pernah mempelajari bilangan aritmatika ya, jadi perubahannya berapa? Nah kalau di sini ada kode i plus plus, maksudnya apa? Jadi i plus plus ini artinya ini ditambah 1 kali setiap perulangan. Kalau ingin 2 ya berarti i plus sama dengan 2, jadi bertambah loncat 22. Nah di sini kita di dalamnya di dalam blok kode for dia akan menjalankan menampilkan i-nya, nilai i-nya. Dan pertama kali yang dijalankan kan 0, let i sama dengan 0. Nah 0 ini akan ditampilkan i-nya. Selanjutnya menambah dari hasil ini kan ditambah 1, dia akan menambah i ditambah 1 berapa? 1 kan. Jadi kan di sini menampilkan lagi konsol log i menjadi 1 sampai diulang terus sampai memenuhi kondisi ini, tes kondisi, sampai sebelum i-nya itu kurang dari 5, berarti kan 4. Jadi setelah 4 program akan otomatis berhenti seperti itu. Ini untuk for. Oke, yang perulangan selanjutnya ada while. Nah di while ini sedikit berbeda dengan for. Jadi while ini harus mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu sebelum kita menulis kode while-nya. Di sini contohnya menggunakan while let i, dia akan membuat variabel i sama dengan 1. Jadi di JavaScript ini tanda titik koma atau semicolon ini tidak wajib ya. Berbeda dengan bahasa compiler dan seperti Java, seperti Golang, bahasa C++ kan harus menggunakan titik koma atau semicolon. Di sini tidak perlu, di JavaScript opsional lah, menggunakan juga boleh, tidak juga boleh. Lalu setelah kita membuat variabel, diisi i-nya diisi dengan 1, ya kan membuat perulangan. Di sini menggunakan while i-nya ini udah kurang dari sama dengan 10, berarti setelah i-nya 10 itu kan otomatis berhenti seperti itu. Ini kurang sama dengan ya. Lalu kan menampilkan i-nya, nilainya kan di print di sini. Selanjutnya jika teman-teman tidak menambahkan kode ini, penambahannya ada berapa, nanti while ini akan bertambah terus, tidak ada ujungnya seperti itu. Dia akan menampilkan 1 terus seperti itu. Nah kalau tidak ada kondisi ini penutupnya, nanti tidak akan berhenti, langsung terus sampai 1 sampai sekian unlimited lah, infinity seperti itu. Ini untuk while, cara membuat while untuk perulangan while seperti ini. Silakan dicermati untuk kodenya dengan 1 sampai 10, berarti ini kita tampilkan setiap perulangan berarti mengulang 10 kali seperti itu. Oke, kita masuk ke tipe data yang non primitif, tipe data baru lah di JavaScript ini. Jadi objek itu kalau di Python itu seperti dictionary. Kalau teman-teman udah belajar di tipe data dictionary. Nah, jadi objek ini mampu menyimpan nilai dalam beragam tipe data dan membentuk data yang lebih kompleks. Jadi objek ini ada data di dalam, ada tipe data di dalam tipe data. Ada seperti itulah. Nah, untuk menetapkan objek pada sebuah variabel, kita menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Jadi objek itu harus jadi di objek itu harus ada key, ada value-nya.
Maksudnya gimana? Jadi objek ini seperti ini, harus ada key, ada value, dibatasi dengan titik 2. Nah, value-nya itu dimasukkan ke dalam kurung seperti ini. Maksud saya petik, tanda petik jika itu stringnya. Kalau itu number atau integer itu tidak usah ya, seperti itu. Oke, contohnya kita membuat sebuah objek yang kita beri nama user, const user. Nanti tidak akan berubah ini objeknya karena menggunakan konstan. Pertama kita masukkan key-nya itu kuncinya itu first name. Lalu kita isi dengan value apa? Dengan kita isi menggunakan value look. Nah, di sini. Nah, untuk membatasi setiap data, setiap key value, kita menggunakan koma di sini. Lalu kita ingin membuat contohnya last name, namanya Skywalker. Nah, sama seperti tadi ya. Kita beri koma, umurnya 19. Nah, SJD ini karena ini sambil dari contoh Star Wars di sini. Apakah dia jadi true? Jadi Luke Skywalker ini jadi seperti itu. Terus gimana cara menampilkan isi objek? Ada dua cara ya sebenarnya. Itu bisa menggunakan backtick seperti ini. Backtick ini ada di atas, kalau di keyboard itu ada di atasnya tab itu ya, backtick itu namanya. Nah, kalau bisa sih sebenarnya menggunakan petik yang biasa, tapi nanti harus mengkoncat istilahnya, menambahkan. Jadi misal halo nama saya, ini kita tutup dengan kutip lagi, tambah user.firstname. Ini akan mengakses ini si user ini, akan menampilkan datanya. Halo nama saya, user first name namanya siapa, Luke kalau last name-nya Skywalker. Nanti halo nama saya Luke Skywalker. Contoh lagi, umur saya user.age berapa tahun, 19 tahun. Di sini akan ditampilkan nanti. Ini karena menggunakan backtick dalam menampilkan isi objeknya, itu menggunakan seperti ini, dolar kurung awal user.age. Nah, seperti ini. Saya contohnya menggunakan ini karena saya terbiasa juga menggunakan ini. Lalu gimana cara kita mengubah isi objek? Misal kita ingin merubah umur, age-nya diubah menjadi 20 dengan cara user.age tinggal kita isi aja dengan 20. Nanti akan berubah umurnya menjadi 20 seperti itu. Ini objek ya, dia terdiri dari key sama value. Oke, yang selanjutnya ada array. Array ini kalau di Python itu ada namanya list. Jadi bahasa umumnya itu array, paling banyak digunakan sih array sih. Jadi array ini tipe data yang dapat mengelompokkan lebih dari satu nilai dan menempatkannya dalam satu variabel. Jadi berbeda dengan objek tadi, ada key sama value. Nah, kalau array ini semuanya itu value. Key-nya apa? Jadi setiap array itu dihitung indeksnya itu dari 0. Misal kita ingin mengambil nilai coklat ini ya. Coklat ini ada di indeks berapa? Berarti ada di indeks 0. Seperti itu. Jadi itu array ya. Setiap array itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi 42,5 ini indeks ke berapa? Berarti kan 1. Seperti itu. Terus berlanjut. Itu tidak ada key-nya. Kalau tadi kan di objek kan ada first name, ini kan sebagai key. Nah, kalau di sini key-nya itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Lalu gini ada cara memodifikasi sebuah array. Yang pertama ada menambahkan data di akhir array. Semisal kita ingin menambahkan sebuah data yang isinya JavaScript, kita ingin tambahkan di akhir array, itu menggunakan perintah push. Tinggal kita panggil variabelnya myArray.push JavaScript. Nanti akan tampil di bawah sendiri, maksudnya di belakang sendiri. Itu. Lalu gimana cara menghapus data di akhir array? Kita menggunakan namanya pop. myArray.pop nanti akan menghapus data yang paling terakhir. Di sini kan paling terakhir kan programming. Nanti kan dihapus ini si programming ini.
Lalu selanjutnya ada shift. Shift ini fungsinya apa? Dia itu menghapus data di awal array. Jika kita punya di sini contohnya coklat, kita ingin menghapus si coklat ini, itu menggunakan perintah myArray.shift. Nanti dia akan otomatis menghapus data yang paling awal, indeks ke 0, seperti itu. Lalu untuk menambahkan data di awal array, itu menggunakan perintah unshift. Misal kita di awal ini menambahkan data apel, tinggal tambahkan di sini myArray.unshift apel. Nah, apel ini akan otomatis ditambahkan di awal array ini, seperti itu. Lalu ada yang terakhir, ada menghapus data di dalam array. Itu caranya menggunakan perintah delete myArray. Ini kita masukkan indeks ke berapa. Misal di sini indeksnya adalah 1. Berarti kan 0 1. Berarti kan ada di indeks 1 kan ya. Berarti kan 42,5 ini yang ada di indeks 1. Diingin menghapus. Setelah di delete, ini kan hilang. Seperti itu. Oke, paham untuk array. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi ini mirip seperti fungsi di matematika ya, seperti fx seperti itu ya. Di fungsi dalam pemrograman itu juga digunakan untuk menghasilkan output berdasarkan input tertentu. Kalau di matematika itu ada fx, f sebagai fungsi, lalu ada parameter atau argumennya, x-nya itu ya, seperti itu. Mirip lah untuk penggunaannya. Semua fungsi itu memiliki struktur yang sama. Fungsi dideklarasikan dengan keyword function, diikuti dengan nama fungsinya. Lalu nama fungsi selalu diikuti dengan nama dengan tanda kurung atau parenthesis, ini bahasa Inggrisnya, dan terdapat sepasang kurung kurawal sebagai blok kode yang berisi logika dari fungsi tersebut. Contoh, jadi alur dari fungsi ini seperti ini. Kita memasukkan input ke dalam fungsi melalui parameter atau argumen, ini ya, AB ini parameter. Itu akan nanti si fungsi ini akan menghasilkan si output seperti itu. Oke, untuk anatomi si fungsi ini seperti ini. Function, ini keywordnya ya, perintahnya kita tuliskan di awal function. Ini namanya bebas, nama fungsinya apa. Sini contohnya multiply. Ini parameternya apa? Parameter ini dimasukkan ke dalam kurung biasa seperti ini, tanda kurung. Untuk pembatasnya kita menggunakan koma. A sama B. Berarti di sini mempunyai dua parameter, dua argumen. Lalu di dalam blok kodenya itu menggunakan kurung kurawal seperti yang awal tadi ya. Dimasukkan di sini return A dikali B. Maksudnya apa? Setelah kode ini dipanggil multiply, dimasukkan parameternya, misal 2 sama 2. Nanti akan menjalankan return 2 dikali 2. Di sini kan kali ya. Teman pasti sudah paham untuk mengalihkan di bahasa pemrograman itu menggunakan bintang. Return 2 kali 2. Nanti setelah kode dijalankan pasti keluarnya 4. Karena A kali B. Karena dimasukkan parameter 2 sama 2. Nanti akan otomatis menghasilkan 4 seperti itu. Nah, ini untuk pendeklarasian fungsi. Setelah kita membuat fungsinya tadi, kita contohnya ingin menampilkan isi fungsinya. Menggunakan perintah console log menampilkan ya isinya. Multiply, kita isi argumennya di sini 2 sama 10. Nah, kodenya kan A dikali B. Jadi 2 kali 10 berapa? 20. Seperti itu. Ini fungsinya ini dimasukkan ke sini, 2 sama 10 ini dimasukkan ke sini, A sama B. Lalu blok kodenya ini akan menjalankan return A dikali B. Itu kan menghasilkan, console log-nya akan menghasilkan 20. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman? Mungkin ada yang masih bingung tentang di kode di JavaScript. Sebelum kita masuk ke JavaScript dokumen object model atau JavaScript DOM, ada yang bertanya?
Ntar saya minum dulu. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Kita masuk ke section yang selanjutnya. Ada JavaScript Document Object Model atau JavaScript DOM. Nah, pada modul sebelumnya kan kita udah belajar seluk-beluk bahasa pemrograman JavaScript ya. Mulai dari komentar, variabel, tipe data sampai ke fungsi. Nah, terus kita gimana cara JavaScript itu mempunyai pengaruh terhadap front end dari sebuah halaman web. Kan tadi kita udah belajar dasar-dasarnya aja ya. Nah, gimana caranya mengimplementasikan si JavaScript ini ke halaman web kita? Nah, di dalam modul ini pembahasan kita habis ini kita akan menemukan keajaiban si JavaScript ini untuk membuat halaman kita itu menjadi lebih interaktif, lebih mudah diakses, dan intinya memuaskan si klien lah, si pengguna, seperti itu. Kan tadi di awal saya bahas tentang apa? Saya lupa. DOM tree kan ya. Nah, ini DOM tree. Jadi pada dasarnya itu kode HTML kita itu dijalankan di browser itu apa ya? Parentnya, kalau istilahnya itu orang tuanya, itu di atasnya HTML itu ada dokumen. Jadi apa ya? Seperti silsilah lah. Jadi dokumen nanti mempunyai children, anak, HTML ini isinya apa aja, nanti ada head, ada body. Nah, head ada isinya apa aja, ada meta, ada title contohnya. Ada body-nya misal ada H1, ada H2. Nah, ini seperti ini, DOM tree. Paling apa ya? Paling root-nya, paling dasarnya, paling akar lah intinya. Itu dokumen. Seperti ini. Kalau kita analogikan sebagai pohon, ini pohon terbalik lah. Ini akarnya, ini batangnya, ini dahannya, ini rantingnya, seperti itu. Naik seperti itu. Nah, kita akan berinteraksi dengan hal-hal tersebut melalui JavaScript, sehingga kita bisa memperlakukan halaman web kita dengan hal-hal yang apa ya, interaktif lah, yang sebelumnya itu nggak bisa diimplementasikan menggunakan HTML dan CSS saja. Ini perlu menggunakan JavaScript. Oke, kita masuk ke dalam gimana sih cara mendapatkan elemen HTML pada DOM, Document Object Model. Kita untuk mengambil elemen ini paling gampangnya ya, kita membuat apa ya, file JavaScript yang kita hubungkan dengan HTML. Nanti kan kita akan bahas. Jadi di file JavaScript-nya kita membuat cons ya, head HTML, ini bebas. Kita membuat variabel yang namanya head HTML yang tidak dapat dirubah. Isinya apa? Dia itu mengambil elemen head. Gimana caranya mengambil elemen head? Itu menggunakan dengan dokumen.head. Jadi semisal kita di dalam HTML kita mempunyai elemen head. Nah, itu elemen ini tadi diambil, ditarik, disimpan ke dalam variabel head HTML yang ada di file JavaScript-nya. Biasanya sih menggunakan cons biar tidak berubah-ubah isinya. Seperti ini. Lalu contoh lagi mengambil body. Mengambil body tinggal dokumen.body. Kan ini kan halaman HTML semua ini. Button, body, head. Seperti itu. Contohnya lagi button. Nah, ambil button, dokumen.button. Nah, nanti akan disimpan ke setiap variabel ini. Nah, setelah kita simpan ini mau buat apa sih? Kok cuma disimpan aja? Nah, di sini ada saya lupa. Selain kita bisa mengambil elemen, ini kan paling mudah mengambil elemennya ya. Di sini ada 6 jenis atau 6 metode dalam mengambil elemennya. Yang pertama, kita mengambil elemennya berdasarkan ID-nya. Pasti kan teman-teman pernah ya membuat sebuah elemen H1 misal. Elemen H1 itu kita beri ID itu dengan nama misal display.
kalau mengambil elemennya itu di mengambil elemennya di file JavaScript, kita menggunakan get element by ID seperti ini ya. Jadi untuk mengambil ID, jadi mengembalikan satu elemen yang memiliki nilai ID display. Misal di HTML-nya ada elemen yang ID-nya display. Selanjutnya mengambil elemen berdasarkan name. Misal di sini kita punya elemen maksudnya elemen yang memiliki namanya itu button. Nanti akan mengembalikan banyak elemen atau HTML collection yang mempunyai atribut yang sama, itu button. Misal kita punya misalnya H1, H2, H3. Nah, H1, H2, H3 itu memiliki nama button. Itu kan diambil semua dalam bentuk HTML collection. Jadi kumpulan elemen lah intinya. Selanjutnya kita bisa menggunakan metode get element by class name. Misal kita punya elemen yang kelasnya itu button. Nanti akan mencari semua elemen yang mempunyai kelas button. Nanti akan dikembalikan dalam bentuk HTML collection sama seperti name tadi. Ini kelas ya, paling umum digunakan yang kelas ini sih. Kelas ID atau query selector ini biasanya. Ada by tag name. Misal kita punya elemen div. Div di sini kan ada banyak div ya. Kita ingin mengambil semua tag name yang namanya div. Kan mengembalikan semua data yang ada di HTML kita yang ada div-nya, ada yang tag name-nya itu div. Nah, kalau div ini kan artinya ini tag name ya maksudnya. Seperti itu. Nanti akan mengembalikan banyak elemen. Yang selanjutnya ada query selector. Nah, query selector ini berbeda dengan metode-metode yang tadi, tapi ini paling banyak digunakan. Karena apa? Jadi query selector ini umum. Jadi misal kita ingin mengambil kelas button. Untuk kelas itu awalnya tinggal dikasih titik seperti ini. Titik ini mengidentifikasi bahwa button ini sebuah kelas. Nah, kalau buttonnya ID gimana? Ya tinggal kita titik ini diubah menjadi tanda pagar. Pagar itu berarti ID. Seperti itu. Jadi query selector ini bisa digunakan untuk berbagai macam metode ini tadi. Digabung di dalam sini bisa. Seperti itu. Dan untuk ID menggunakan pagar, lalu kelas name itu menggunakan titik. Kalau elemen seperti tadi, head, body, button ini tidak perlu menggunakan yang namanya titik ini, tinggal langsung aja dimasukkan button seperti itu. Misal body, tinggal body aja seperti itu. Dia akan mengembalikan elemen pertama yang menerapkan kelas button seperti itu. Query selanjutnya ada query selector all. Di query selector all ini teman-teman akan mengembalikan banyak kode. Untuk aturannya sama yang seperti query selector tadi, cuma ini akan mengembalikan semua. Kalau ini kan hanya satu yang diambil. Kalau yang query selector, nah kalau query selector all, dia akan mengembalikan banyak node list yang menerapkan. Karena di sini kelasnya button, nanti kembalikan kelas button. Misal ada pagar button, nanti akan mengembalikan kumpulan elemen yang ID-nya itu button, seperti itu. Oke, kita lanjut contohnya ya. Di sini bisa masuk ke HTML. Kita di sini punya elemen H1 yang memiliki kelas nama ya. Nah, masukkan di sini misal Edo Maulana. Lalu kita buat lagi elemen yang ID-nya umur. Dan di sini kita masukkan 20 tahun. Lalu kita hubungkan dengan file JavaScript kita. Gimana caranya? Di akhir body, paling akhir sebelum tag tutupnya ya. Itu kita masukkan kode seperti ini. Script source script.js. Jadi file ini harus ada di satu folder yang sama.
Itu namanya script.js. Kalau ini HTML biasa, misal index.html, kita harus hubungkan dulu dengan file JavaScript-nya. Lalu kita akses di sini menggunakan JavaScript ya. Lalu semisal nama kita ingin mengambil, gimana caranya? Tinggal ketikkan di sini document.get element by class name. Karena di sini kan H1-nya ini memiliki kelas ya. Kelasnya apa? Nama. Kita tinggal ambil di sini. Kita ambil di sini nama, kelas nama. Lalu selanjutnya kan ini satu yang selanjutnya ini menggunakan ID ya. Nah ini berarti menggunakan get element by ID. Kita ambil ID-nya apa? ID-nya umur. Nanti akan ditangkap, dikembalikan, disimpan ke dalam variabel umur. Nah itu untuk apa ya? Untuk mendapatkan elemen HTML pada dokumen objek model. Seperti itu. Itu untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Lalu setelah kita dapatkan ini, dapatkan nama, dapatkan umur di JavaScript kita, lalu kita ngapain? Kita bisa menambahkan fungsionalitas seperti setelah kita ambil namanya, kita di sini ingin membuat elemen baru. Contoh, kita tadi udah ambil body misal. Body ini kita ingin apa kan? Body .create element .p. Maksudnya apa? Dia akan menambahkan elemen baru pada body. Karena di sini bodinya ini harus diambil terlebih dahulu menggunakan dokumen.body tadi ya. Lalu create element, dia akan membuatkan sebuah elemen baru paragraf menggunakan p seperti ini. Ya, untuk membuat elemen baru di JavaScript. Lalu selanjutnya contoh lagi, kita ingin menambahkan isi teks di dalam data yang udah kita ambil tadi. Soal nama ya, kita kan udah ambil tadi dari sini, ini kan mewakili ini. Beruntun lah intinya, dari ini diambil ke sini, lalu diambil ke sini. Misal nama.innerhtml, kan tadi namanya Edo Maulana, kita ingin mengubah menjadi Edo Febriansyah di sini. Contoh, tinggal nama.innerhtml Edo Febriansyah. Di sini akan otomatis mengganti si nama ini tadi menggunakan JavaScript. Seperti itu ya. Itu akan menggantikan isi teks, jadi menimpa lah, tidak menambahkan. Lalu selanjutnya ada metode innerhtml. Misal tadi kita udah mengambil elemen body kita ingin tambahkan di sini sebuah elemen baru beserta isinya menggunakan metode innerhtml. Di sini kita tinggal tambahkan tag p ini ya, kurang lebih besar seperti inilah ya, intinya membuat elemen seperti ini. Jadi nanti akan menimpa sama seperti inner tag tadi, innerhtml akan menimpa. Kalau tadi misal namanya tadi Edo Maulana, dia akan menimpa. Tapi yang ditimpa ini ditambahkan lah. Kalau di body ya berarti innerhtml tambahkan sebuah elemen yang isinya itu Edo Febriansyah, elemen paragraf ya di sini p. Oke, yang selanjutnya ada set attribute. Set attribute ini fungsinya apa? Dia ini untuk menambahkan atribut. Semisal di sini kita punya umur ya. Di sini kan adanya ID, nggak ada kelas, nggak ada contohnya di sini tambahkan kelas aja deh. Umur.set attribute, tambahkan atribut apa? Kelas. Isinya apa? Isinya usia, value-nya usia. Jadi nanti akan ditambahkan sebuah atribut baru di elemen H1 ini, namanya kelas. Isinya itu usia. Dia akan membuat kelas yang namanya usia, seperti itu.
Itu untuk set atribut, menambahkan atribut pada elemen HTML yang telah diambil. Itu contoh-contoh DOM. Di sini DOM ya. Nah, yang selanjutnya kan JavaScript itu tidak akan dieksekusi ketika suatu peristiwa terjadi ya. Tidak langsung dieksekusi ketika kita tidak melakukan apa-apa. Contohnya ketika pengguna mengklik HTML, untuk mengeksekusi kodenya itu saat pengguna mengklik elemen itu menambahkan kode JavaScript ke atribut event HTML tadi. Gimana caranya? Contohnya di sini. Di sini kita mempunyai elemen button. Nah, kan ini isinya atau saya lanjut. Jadi sini ada elemen button, isinya tekan aku di sini ya. Sini. Nah, kita perlu event di sini. Ketika button ini diklik menggunakan perintah onClick, dia akan menampilkan alert. Alert itu kurang lebih sama seperti console log, tetapi kalau console log itu hanya ditampilkan di terminal. Nah, kalau alert ini akan menampilkan seperti ini. Alert seperti ini. Peringatan lah, warning. Nah, contohnya begini, tekan aku. Nah, dia akan menampilkan nih, halo apa kabar. Jadi event itu ini, onClick ini event. Dia akan menampilkan apa? Alert, halo apa kabar. Nah, di sini setiap button ini diklik, dia akan menampilkan ini alert. Jadi ini event ya, onClick ini. Oke, ini slide terakhir. Di event itu banyak sekali ya. Ada window event, ada form event, ada keyboard event. Ini lanjut sepertinya bukan. Sebenarnya saya salah memasukkan. Sorry. Jadi yang pertama ada window event. Nah, di window event ini kayaknya ada banyak, tapi saya cuma ambil yang 3 ini ya. Yang pertama ada event onload. Nah, kalau onClick tadi kan ketika diklik. Nah, kalau onload ini, event ini akan terjadi setelah halaman web ini selesai dimuat. Ketika teman-teman refresh sebuah halaman web, itu kan meload ya. Nah, kalau selesai, dia akan menjalankan kode JavaScript ini, event onload ini. Jadi seperti itu. Setiap ada load itu akan memanggil event onload ini. Selanjutnya ada onPage show. Nah, event ini terjadi ketika halaman web ini kembali dikunjungi. Jadi bukan untuk pertama kalinya ya. Jadi menggunakan onPage show. Selanjutnya ada onResize. Misal kita di Windows browser teman-teman itu kan bisa kita resize atau besar kecilkan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk setiap ada resize ini menggunakan event ini, bisa menggunakan onResize ini. Ketika pengguna meresize browser kita, dia akan memanggil event ini. Event ini akan otomatis terpanggil ketika browser kita di-resize oleh pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada form event. Di sini eventnya yang pertama ada onClick. OnClick ini ketika kita menekan elemen tertentu seperti tadi ya, ada elemen button, kita klik, dia akan menampilkan apa terserah ada di dalamnya ini. Menampilkan fungsi juga bisa, yang sudah kita buat di JavaScript bisa. Lalu ada on double click, ketika buttonnya tadi contohnya itu diklik 2 kali, double click. On double click. Nah, ini akan terjadi ketika elemen tertentu 2 kali berturut-turut diklik. Yang selanjutnya ada on reset. Nah, jadi on reset ini ketika user itu menekan tombol reset. Karena ada biasanya ketika kita mengisi misal form pendataan
siswa, ada nama, ada nomor induk, nasabah dan lain. Itu kan ada biasanya tombol resetnya untuk mengisi mengosongkan isi formnya, itu menggunakan perintah nama event ini. Eventnya itu on reset ini. Dia akan dijalankan ketika user itu menekan tombol reset pada elemen form. Seperti itu. Selanjutnya ada on submit. Nah, event ini akan terjadi atau dijalankan ketika user itu menekan tombol submit pada form. Nah, setelah kita mengisi semua udah lengkap, kan kita mensubmit nih. Kita menggunakan on submit ini. Nama eventnya on submit. Tinggal kita masukkan di sini. Oke, yang selanjutnya ada keyboard event. Sebenarnya masih banyak ya event-eventnya. Saya cuma ambil yang paling sering digunakan aja. Di sini yang selanjutnya keyboard event, ada on key down. Maksudnya apa? Ketika misal di form lah. Di form kita mengetik sesuatu, dia akan memanggil sini. Event on key down ini akan terpanggil karena kita mengetik sebuah tombol di keyboard. Selanjutnya ada event on key press. Nah, event ini terjadi setelah on key down, di mana tombol masih dalam keadaan ditekan. Event ini tidak dapat mendeteksi tombol fungsi seperti Ctrl, Shift, Alt, ESC, backspace dan sebagainya. Jadi tombol-tombol huruf-huruf aja lah. Jadi on key press. Jadi ketika menekan tombol ini, event ini akan terpanggil. Nah, yang terakhir ada on key up. On key up ini apa? Fungsinya itu untuk ketika tombol ini udah selesai di klik, kita angkat tangan kita, itu memanggil on key up ini. Di sini kalau on key down ketika tombol keyboard ditekan. Nah, kalau key up ini ketika jari kita mengangkat dari tombol keyboard kita. Nah, seperti itu. Ini untuk on key up. Ini macam-macam event ini masih ada banyak. Nanti teman-teman bisa gali gali sendiri ya. Untuk lain-lainnya di sini saya menjelaskan yang paling banyak digunakan aja, yang familiar digunakan. Teman-teman riset sendiri lah untuk mempelajari lebih lanjut tentang event-eventnya. Jadi itu sih mungkin untuk penjelasan tentang JavaScript dokumen object model. Yang tadi yang section pertama udah ada JavaScript. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Fajri Surya ya. Absen ya, nanti absen akhirnya ada di post test ya. Oke, dari sini teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Lumayan lama ya karena materi kita hari ini sangat padat. Teman-teman ada yang ditanyakan? Saya tunggu 1 menit ya. Jadi kalau ada ditanyakan silakan ditanyakan melalui on mic, bisa melalui obrolan publik juga bisa. Sorry ya tadi karena share screen-nya agak berhenti karena jaringan saya kurang baik, jadi agak gitu. Oke. Oke, kalau nggak ada, agenda teman-teman selanjutnya adalah mengerjakan post test di e-learning tadi. Kan tadi udah mengerjakan pretest untuk sebagai absensi awal, nanti absensi akhir ada di post test ini. Silakan dikerjakan. Untuk pertemuan kita hari ini mungkin sampai situ aja ya, kalau nggak ada yang ditanyakan dari teman-teman.
Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kelas full stack programming siang hari ini. Tetap semangat, tetap berkomitmen untuk mengikuti kegiatan SMK BK ini. Terima kasih. Bila ada kesalah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Silakan dikerjakan ya untuk post testnya di e-learning sebagai absensi akhir.